Akhirnya tidurnya apa? Di masjid. Nah, terus di kemah, buat kemah-kemah di masjid, tidur di masjid. Nabi yang membiarkan Nabi. Babun ayada babun hadatsana Abdul Yaman qala Abdul Yaman akhbarana Syuaibun an Zuri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah an Aisyah wa Abdul bin Abbas. Itu qala berkata siapa? Keduanya Aisyah dan Abdullah. Lamma nazala ketika turun apa sakaratul maut, tanda-tanda wafat. Lamma nazala ketika turun, maksudnya mau turun apa sakaratul maut bi Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufiqo maka memulai siapa Rasulullah wa ansa as-saiku yakhdu wa taufiq. Terus alfian kan wa ansa as-saiku yakhdu wa taufiq. Ini ada kan? Taufik kan? Nah, sebenarnya ansa. Taufiqo maka memulai siapa Rasulullah yatrohu itu meletakkan siapa Rasulullah khamisotan pada kemul lahu yang bagi Rasulullah ala wajihi di atas wajahnya Rasulullah. Faidah tamma maka apabila panas siapa Rasulullah dia dengan khomiso kasafa maka membuka siapa Rasulullah pada khomiso an wajihi dari wajahnya Rasulullah. Faqala maka berkata siapa Rasulullah wa kali bermula Rasulullah itu kadalika seperti itu yatrahu khamisotan di akhir yatrohu dan kasbuha itu kadalika seperti yatrohu khamisatan il akhir. Ada yang masukkan kadalika itu seperti yatrohu khamisatan il akhir. Berkata begini, laknatullahi bermula laknatnya Allah itu alal Yahudi atas orang Yahudi wan Nasoro dan orang Nasoro. Ittakhodu alasannya ittakhodu menjadikan siapa Yahudi wan Nasoro kuburo ambiyaihim pada beberapa kuburan nabinya yang Nasoro dijadikan masa jida pada tempat sujud masjid yukhadiru. Kata rawi yukhadiru menakut-nakuti siapa Rasulullah ma pada barang sona'u yang melakukan yukhadiru menakut-nakuti siapa Nabi itu menakut-nakuti pada umatnya jangan sampai melakukan ma pada barang sona'u yang telah melakukan siapa Yahud wan Nasoro. Sona'u yang melakukan siapa Yahudi wan Nasoro. Ini hadis ini luar biasa. Ini satu menggambarkan ya betapa Rasulullah ini ketika mau sakaratul maut itu menghadapi sakit yang luar biasa. Sehingga beliau ini kata Siti Aisyah ketika Nabi itu mau sakaratul maut itu kadang beliau ini meletakkan komisoh, katakan kemul itu di wajahnya. Nanti kalau kepanasan dibuka langsung lagi. Ini diambil kesimpulan Nabi itu jangan dikira kalau sakit itu seperti kita. Nabi itu sakitnya berlipat-lipat daripada kita. Nah itu kan. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu punya derajat yang luar biasa. Nabi itu kalau demam, lipat dengan kita. Lipat dengan kita Nabi demam. Karena itu apa? Nabi itu menunjukkan derajat yang luhur bagi Nabi dan pahalanya juga berlipat ganda. Yang kedua, ini yang saya kata orang tetangga sebelah dalam mengerti kata sini. Nah ini kan kalau sebut saya Usaimin kan daerah. Coba kata sini kata tetangga sebelah. Nabi itu mau wafat saja sampai wanti-wanti umatnya jangan sampai melakukan kemusyrikan, mendewa-dewakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu kata sebelah. Cuma Nabi mau wafat saja khawatir umatnya musyrik, khawatir niru nanti kuburan orang soleh-soleh itu kan dibuat masjid terus didewa-dewakan. Jangan. Nah sehingga Al-Qurtubi dalam menyikapi hadis ini Al-Qurtubi cobalah supaya umat Rasul terhindar seperti yang dilakukan orang Yahudi, orang Nasrani. Ketika mati nabinya itu dibuka satu kuburan di atasnya terus didewa-dewakan. Makanya ketika terjadi pelebaran Masjid Nabawi Nabi kan itu makam Rasulullah SAW itu dipagar tembok tinggi sejajar dengan bangunan masjid. Yang pernah kami ya. Ini supaya apa? Menghindari ini. Cuma nanti kalau makam Nabi nampak, plong kayak gini, bawa alam soal. Nah, terjadi mungkin tidak karuan. Terjadi apa di luar kendali. Makanya makam Nabi itu ketika jadi pelebaran Masjid Nabawi itu ditinggikan bangunannya sehingga nggak nampak. Itu artinya dalam rangka menghindari jangan sampai apa yang dikhawatirkan Nabi itu padanya terjadi. Seperti orang Yahudi dan Nasoro mendewa-dewakan nabi-nabinya
sampai wis pokoknya luar biasa, melebihi apa? Aturan. Makanya Nabi laknatullah alal Yahudi wa Nasara, itu laknat orang Yahudi Nasara ini. Nah ini begini, melaknat itu ingat-ingat ya, ini bahaya. Sebab kalau orang dilaknat itu nggak sesuai, itu kembali pada diri sendiri. Maka melaknat itu boleh secara umum bagi orang yang laknat ala dzalimin, laknat ala kan umum. Tapi perorangan jangan, kecuali orang yang sudah dinas oleh Allah, orang itu mati kafir, atau dinas oleh Allah dia itu orang yang sudah kafir. Misalkan maaf ini kayak Abu Jahal, Fir'aun, itu kan jelas laknat ala Fir'aun jelas. Tapi kalau kita ketemu orang kafir yang masih hidup itu laknat tidak boleh. Siapa tahu dia beriman. Nah, ya saya tahu beriman. Tapi kalau secara umum laknat alal kafirin, laknat ala do kan secara umum. Tapi kalau perorangan individu tidak boleh, kecuali orang yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi qatala melaknat, coba diulang lagi sama qatala melaknat Allah siapa Allah al Yahuda pada orang Yahudi. Apa masalah itakhadu? Jadi itakhadu itu menafsir lafaz qatala, menjadikan siapa Yahud kubur anbiya ihim pada kuburan, beberapa kuburan nabinya Yahud dijadikan masajidah. Nah ini kalau dalam ilmu sorof ini namanya fa'ala bimakna fa'ala, dan qatala bimakna melaknat. Begini, safaro kan safaro bimakna safaro. Ini kadang-kadang fa'ala mesti kan musyarakah bainas nah ini. Tapi ternyata enggak, fa'ala bimakna fa'ala. Coba kalau kamu ini laknat-laknatan itu kan bahaya, berarti Allah melaknat itu kan wah, nah itu gunanya sorof itu kan. Jadi Allah melaknat orang Yahudi. Fa'ala bimakna fa'ala. Bab qol Nabi, bab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ilat dijadikan li bagi saya al-ardu apa bumi, dijadikan masjidan pada masjid wa tahurun dan mensucikan. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Sinan qala Muhammad hadatsana Husaim qala Husaim hadatsana Sayyarun, dua bermula Sayyar itu Abdul Hakam. Qala berkata Abdul Hakam hadatsana Yazid al-Faqir qala Yazid hadatsana Jabir ibnu Abdillah qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diberi siapa saya khamsan pada 5 perkara. Saya diberi 5 perkara lam yukto yang tidak diberi hunna pada khamsan akadun siapa seseorang minal ambiya qabli dalam sebelumnya saya. Pertama, nusirtu ditolong siapa saya birubi dengan ditakuti musuh. Saya ditolong birubi dengan takuti musuh masirata syahrin dalam perjalanan sebulan. Wajuilah dan dijadikan li bagi saya al ardu apa bumi masjidan pada tempat sholat, tempat sujud, wa tahurun dan mensucikan. Fa ayyumam rajulin maka bermula mana orang laki-laki min umati yang sebagian daripada umat saya adrokat itu menemui hu pada rajul as-sholatu apa waktu sholat fal yusolli maka hendaknya sholat siapa rajul wa ukhilat dan dikhalalkan li bagi saya al-ghanaimu apa beberapa ghanimah. Yub'atsu diutus siapa nabi wakana ada nabi itu yub'atsu diutus siapa nabi ila qaumihi kepada kaumnya nabi khosotan dengan apa khusus. Wabu itu dan diutus siapa ila nasi kepada manusia kafatan khalis semuanya. Wa uti itu dan diberi siapa saya as-syafaata pada syafaat, as-syafaata pada syafaat. Ini ada 5 keistimewaan ini yang enggak nyari saja. Yang diberikan Rasulullah, yang umat-umat dulu, nabi-nabi dulu nggak dikasih. Satu, nabi itu punya kelebihan, diberi oleh Allah, ditakuti musuh dalam perjalanan sebulan. Jadi dengan jarak jauh itu musuh tidak grogi, itu orang grogi. Karena sebulan itu, wah, sini Jawa aja nggak sampai sebulannya saya katakan, mau orang berjalan nggak sampai sebulan kan? Berarti, nabi itu wibawanya luar biasa ini. Kemudian dijadikan bumi semua masjidan ini. Di mana saja kita boleh sholat, di mana saja berada dan mensucikan. Inilah Sayyid Muhammad dalam kitab Khosois, Al-Khosois itu menerangkan termasuk keistimewaan umat Rasulullah itu di mana saja sholat itu boleh. Misalkan kita orang suku 7, sholat di Papua kan nggak masalah. Kalau umat dulu enggak, Bani Israel
orang singkut kok sholat di pau ya nggak boleh, harus kembali ke singkut. Kalau ada pondok, nah kan soro kan, Pak Bari harus pondok mestinya itu kan kalau Bari Israel kan. Makanya dijamak nggak boleh itu Pak. Nah ini khosois yang diberikan oleh apa? Oleh Allah kepada umat Rasulullah. Watahuran dan mensucikan. Di mana sebut mensucikan? Nah inilah yang diambil oleh madhab Hanafi kemarin kan, bahwa yang tayamum itu harus pakai debu, pakai gerakal boleh. Mau buminya katanya mensucikan. Berarti kan nggak ada batasan harus buminya bagaimana? Kalimatnya al-ardo. Nah, tidak harus tayamum itu adalah debu yang gubar dalam madhab Hanafi. Karena kalimatnya al-ardu tohuron. Nah, kemudian ini wa ayyumarajulin min umati, di mana umat saya ada waktu sholat dan masuk sholat lah. Ini memberi pengertian bahwa Rasul itu senang sholat awal waktu. Nah, sholat awal waktu. Nah, cuman kalau dalam tradisi pondok itu kan begini. Jadi ada imbang-imbangnya begini loh. Ini yang perlu dipahami kadang-kadang ya, namanya orang banyak itu salah paham. Misalkan gini, di pondok ini kadang sholat duhurnya misalkan setengah 2 atau jam 2. Sebab begini, dia ini misalkan habis sekolah terus langsung kan jam 12 Pak Beliau duhur kan, terus dia ini langsung sholat terus makan, bisa ngaji mana ya? Kalau udah guru yang kelenger ya murid yang kelenger, gak sanggup kan? Nah sekarang akhirnya dia biar habis sekolah, habis makan terus istirahat dulu. Nanti apa? Jam setengah 2 atau jam 2 dia sholat terus ngaji. Sekarang diimbang, fadilahnya hebat mana? Sholat awal waktu gak ngaji dengan tengah waktu tapi ngaji. Nah, ada imbangannya. Nah, jadi gitu ada imbangannya. Jadi ya bisa-bisa saja. Kecuali kalau sudahlah, tidak usah ngaji, yang penting sholat awal waktu udah tidur ya itu lain. Tapi kalau diimbang-imbang, banyak mana pahalanya, fadilahnya sholat tengah waktu tapi ngaji dari awal waktu udah ngaji. Tentu fadhil ilmu itu nggak bisa terbandingkan dengan hal yang sifatnya sunat. Awal waktu kan sunat kan bukan wajib. Sedangkan iya mencari ilmu, thalabul ilmi kayak ini kan luar biasa ini. Ya enggak begitu. Gimana maksudnya? Ya wajib kan akhir waktu. Ya awal kan sunat. Terus yang melakukan sunat itu juga wajib. Ya enggak begitulah. Cuman. Wah ya enggak bisa gitu lah. Jadi kita kerasa wajib. Sholat itu kan gini Pak Wadu. Sholat itu kan wajibnya puasa. Sholat itu wajibnya puasa mulai awal waktu sampai akhir waktu. Nah itu wajib yang puasa. Wah anda ini gak lincah ini. Oh enggak, puasa ini. Babu naumil mar'ati, bab menerangkan tidurnya perempuan fil masjid dalam masjid. Nah ini Pak Bahir. Cocok ini kan. Qala berkata Bukhari kata sana Ubaidullah ibnu Ismail. Qala berkata siapa Ubaid? Kata sana Abu Usama an Hisamin ibnu Urwa an abihi dari bapaknya Hisam an Aisyata an walidata sungguhnya amat. Walidah itu amat perempuan. Amat kanat itu ada siapa walidah saudaa itu hitam. Terus amat ireng puloyo. Likhayin bagi qabilah perdukuan minal Arabi dari Arab. Fa'ataku maka memerdekakan siapa ahlu khayin. Fa'ataku maka memerdekakan siapa ahlu khayin. Katakan Said-Saidnya kan. Ha pada walidah. Fakanat maka ada siapa walidah. Itu ma'ahum bersama ahli khayin. Qalat berkata siapa walidah. Fakharajat maka keluar. Fakharajat maka keluar sobiyatun siapa anak perempuan lahum yang bagi alukayin alaiha itu atas walidah wisakun bermula kemul ahmaru yang merah min suyurin dari kulit qalat berkata siapa walidah fawadu'at maka meletakkan siapa sobiyah pada wisak awakoah atau jatuh apa wisak minha dari sobiyah famarot maka lewat
bihi dengan wisakun, khudayyatun apa burung gagak, wahwa mulkon, wahwa kali bermula wisak itu mulkon, itu diletakkan. Fakasibat maka menyangka apa khudayyah pada wisak, disangka lahman pada daging. Fakotibat maka menyambar apa khudayyah pada lahman. Qalat berkata siapa Walidah, faltamasu maka mencari siapa Al-Khayyin, pada wisak. Falam yajidu maka tidak menemu siapa Al-Khayyin pada wisak. Qalat berkata siapa Walidah, fatamu maka menyangka siapa Al-Khayyin ini pada saya, menyangka bihi dengan mencuri wisak, bihi dengan mengambil wisak atau mencuri wisak itu. Qalat, ya Allah, menangis luar biasa. Qalat fatofiku yufatisu. Qalat berkata siapa Walidah, fatofiku maka memulai siapa Al-Khayyin yufatisuna itu memeriksa siapa Al-Khayyin, hatta fatasu sehingga memeriksa siapa Al-Khayyin kubulaha pada kubulnya Walidah. Qalat berkata siapa Walidah, wallahi demi Allah, ini sungguhnya saya itu laqaimatun, sungguh orang yang berdiri ma'ahum bersama Al-Khayyin. Itmarot tiba-tiba lewat al-khudayyatu apa burung gagak, fa'alqat maka melemparkan apa khudayyahu pada wisak. Qalat berkata siapa Walidah, fawaqa'ah maka jatuh apa wisak bainahum antar Al-Khayyin. Qalat berkata siapa Walidah, faqultu maka berkata siapa saya, hadzal ladzi itamun, hadza bermula ini wisak, itu alladzi perkara ittahamtumu yang menyangka siapa kamu semua ini pada saya, bihi dengan mencuri wisak. Za'amtum menyangka siapa kamu semua, wa ana kali bermula saya, minhu dari wisak itu bariun, orang yang bebas, maka tidak mencuri. Wahada huwa, cuma sampai diulang-ulang. Wahwa bermula wisak, wahwa bermula itu za itu ini, itu huwa wisak, sampai diulang khobarnya. Ini coba. Qalat berkata siapa Aisyah, bisa diajak cerita. Qalat berkata siapa Aisyah, bajat maka datang siapa Walidah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamat maka masuk Islam siapa Walidah. Qalat berkata Aisyah itu siapa Aisyah, fakana maka ada itulah bagi Walidah khibaun apa kemah fil masjid di dalam masjid, au khifsun atau gubuk. Qalat berkata siapa Aisyah, fakanat maka ada siapa Walidah, takti itu datang siapa Walidah ini pada saya, fatahaddasu maka bercerita siapa Walidah indi dalam sisi saya. Qalat berkata siapa Aisyah, fala tajlisu maka tidak duduk siapa Walidah indi dalam sisi saya majlisan pada tempat duduk, ila qalat kecuali berkata siapa Walidah, wa yaumal wisaqi min aajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Ini bakar tawil ini. Wa yaumal faulun, kan ini ilmu-ilmu. Ini bakar tawil yang arutnya makbudo, artinya huruf kelimanya yang mati itu dibuang. Kan wazannya wazan tawil itu kan faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Itu wazan aslinya. Ilmu arut itu begini. Ini namanya kekurangan manusia itu di sini letaknya, kan? Ini supaya kita di tengah-tengah ngaji Bukhari tahu arut. Jadi kadang-kadang gini ilmu arut kalau kayak gini. Orang maafnya, orang yang tidak ada suara dia paham. Maksud suara gak enak kan? Ada yang suaranya bagus nggak paham. Kan gitu. Nah yang enak itu kan yang suaranya bagus paham, itu enak melakukannya. Nah ini tidak ada yang suaranya itu enak dia paham, yang susah itu suaranya nggak enak nggak paham.
Itu yang sama susah itu kan. Nah, maka sebenarnya kayak Ustaz Samsul kalau ulama hebat itu sekarang enak kan, jadi mendukung. Nah, jadi wazan aslinya tuh faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kaan majmu iyabi bayani alala kan alala kan faulun kan alala faulu alala faulun yen wa yaumal faulun wisahi min mafayan berikan mafailun asal kan mafai jadi mesti ada yaknya ini hanya mafailun namanya qobat. Nah jadi kan faulun mafailun ini kan coba wa yaumal faulun wisahi min mafailun padahal maksudnya mafailun. Nah itu namanya kemasukan zikab qobat. Huruf kelima yang mafai ya kan huruf kelima mati itu dibuang, itu namanya kemasukan qobat, zikab qobat. Nah ini sama masukin kalau mau harus ke yakulun ini jadi tidak hanya ngaji ilmu kait harus cuman yang kakek yang melakukan itu Ustaz Imran yang melakukan jadi wa yaumal faulun wisahi min mafailun aaji faulun aaji kan faulun birobbina mafailun itu asalnya mafailun. Nah ini maksudnya arutnya maghudo kemasukan zikab qobat ala in faulun lahu min bal mafailun datil kuf faulun rianjani mafailun rianjani kan mafailun. Ini ilmu ini terus terang saja saya belajarnya di langitan itu bahkan 16, 17 satu pun gak ada yang paham, satu pun gak ada yang paham. Satu jarang sekolah paham. Saya ini saking gobloknya sampai saya pikir-pikir gimana sampai hurufnya itu saya hitung gak masuk akal gimana caranya. Jadi ya mungkin itulah barangkali saya yakin manjada wajada. Jadi saya ini termasuk ilmu yang saya pernah belajar tapi saya gak paham jadi saking jarang sekolah. Satu saat saya ini ke Sarang. Nah, ini kan saya belajar di langitan tapi tahunya malah di Sarang, Pak. Saya ke Sarang beli kitab siapa itu? Ada Pak Ustaz siapa itu? Ustukri. Oh. Terus ini kan beli stok Ustukri kitab apa itu namanya? Arut. Terus saya baca di Musola Bangun itu. Pas dhuwur. Siapa cak? Wah, ternyata gini wah. Jadi belajar di langitan diputupnya di Sarang. Setelah langsung pulang ke mana? Pulang ke Alum saya ajarkan, ada kalau zaman kan. Nah, jadi mana pula belajar ilmu alum dengan saya duluan. Cuma saya bilang saya tidak bisa suara, saya tunjukkan taktiknya ilmunya. Langsung tak ulang langsung. Nah, ini ilmu yang nanti itu baru saya harus ngajar. Nanti kalau amat tidak tahu kan, wah itu belum itu. Wah ini, wah, saya ini penting juga. Kalau generasinya nggak tahu cuman itu bro. Wa yaumal wisahi min aaji bi rabbina wa yaumal wisahi dan di dalam hari hilangnya kemul itu min aaji bi rabbina wa yaumal wisahi dan di dalam hari hilangnya kemul min aaji bi rabbina sebagian keajaiban Tuhan kita. Ala ingatlah innau sesungguhnya wisah min baldatil kufri dari daerah kufur. Anja itu menyelamatkan apa wisahni pada saya. Anja itu menyelamatkan pada saya. Qalat berkata siapa Aisyah, faqultu maka berkata siapa saya kepada Walidah, ma sa'nuki, ma itu apa? Sa'nuki bermula urusanmu, no sampai perkara sampean. La takudina tidak duduk siapa sampean ma'i bersama saya ada di dalam tempat duduk. Kok illa kulti kecuali berkata siapa engkau hadap pada ini wa yaumal wisahi min aajibi rob. Kalau berkata siapa Aisyah, fakat dasat maka mencintai Syawalidani pada saya biadal hadis dengan ini cerita. Ini insya Allah dengan kita memahami ini mudah-mudahan ada hikmah yang luar biasa. Jadi begini saya cerita. Dulu ada seorang amat yang hitam. Kebetulan amat itu dimiliki satu pedukuhan di Kabilah Arab. Dia dimerdekakan. Walaupun dimerdekakan, dia tidak mau meninggalkan Saidnya. Dia masih di situ, Ini Syekh Utsaimin. Wah, ini senang Utsaimin kan? Jadi sekali-kali aja Syekh Utsaimin.
Itu gini, kenapa si Walidah ini walaupun sudah dimerdekakan, beliau masih di situ. Ini alasannya karena beliau ini tidak punya siapa-siapa, hanya sebatang kara. Itu menurut saya ini. Kalau di kitabnya Pak Bayan nggak ada keterangan itu, tidak ada. Nah, itu kelebihan saya Usaimin ya, sanjurkan itu kan. Karena nggak punya siapa, dan beliau ini sudah terkadung jinak dengan pemiliknya dari situ. Nah, suatu hari Walidah ini cerita, adalah budak perempuan. Nah, itu kebetulan dia pakai kemul merah dari kulit, terus diletakkan atau jatuh gitu kan, diletakkan atau jatuh. Tiba-tiba ada burung elang ini menyambar. Burung elang anggapnya daging, perasaannya kemul ini daging, sambar, wow, terbang. Nah, ketika itu tentu anak perempuan ini kan merasa kehilangan, dia lapor keluarganya. Nah, keluarganya ini menyangka saya nyuri, sampai maaf nih digeledah sampai ke kubulnya, sampai kemaluannya dibuka. Barangkali ngambil itu dibuntel di selempitkan apa? Diselempitkan di dalamnya. Nah, ini maka dari sini berarti maaf ini orang mencuri zaman dulu itu sudah ada berarti yang disimpan di dalam itu. Maka tidak heran kalau ada orang minum pil-pil yang kayak gitu kuplu-kuplu itu kan disimpan dalam-dalam. Nah, ini sudah ada. Jadi orang cerdik itu sudah ada. Ya, orang licik itu kan. Nanti kali keluarganya menduga bahwa saya ini mengambilnya sampai digeledah kuburnya saya. Subhanallah. Terus siap sumpah, wallahi demi Allah, waktu saya itu bersama-sama mereka sedang susah panik kan. Tahu-tahu ada tadi burung elang datang langsung menceblokkan, menurunkan. Burung elang tadi kan sengaja daging, tahu enggak? Daging diceblokkan, saya ceblokkan. Nah, inilah kau yang menduga saya mencuri ini kan. Huwa. Ini yang kamu saya menganggap saya mencuri kan, bisa mencuri. Jadi dia ini masya Allah diselamatkan oleh Allah. Nah, sejak itulah masuk luar biasa. Akhirnya dia ini terus masuk Islam. Ini diambil kesimpulan. Oh, berarti kejadian apapun yang menimpa kita ini yakin di balik itu ada hikmah. Umpama nggak ada kejadian itu, bisa-bisa Walidah ini tetap bersama mereka sampai kufur, sampai akhir hidup. Akhirnya kan dia kan pergi, meninggalkan karena sudah nggak nyaman lagi, meninggalkan orang perdukuhan tadi, terus ke Rasulullah masuk Islam. Nah, ini oleh orang ahli hadis diambil kesimpulan yang pertama tadi bahwa musibah itu kadang membawa berkah. Yang kedua dianjurkan, ditekankan orang itu pindah min daril kufri ila daril Islam. Jadi dia merasa kejadian ini yang bikin dia itu Islam. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, perempuan ini setiap duduk dengan saya pasti ingat-ingat cerita itu. Cerita ini diingatkan. Ini artinya begini, manusia hidup ini ya, manusia di sana semua saja. Jikalau suatu saat kita mengalami terjepit, terus kita terlepas dari pasti diingat-ingat. Kita mengalami kejepit masalah apa, terus apa sempat diingat karena sejarah yang sangat berharga. Makanya sampai nadoman syair ini wa yaumal wisakhi min aajibi, diulang-ulang. Setiap itu syair diulang-ulang. Saking itu merupakan keajaiban Allah yang menyelamatkan dia dari kekufuran, bikin dia masuk Islam. Nah, ini mudah-mudahan barangkali untuk kita barangkali ada masalah apa saja yakin di balik ada hikmah. Ya kan? Nah, ini di balik apa semuanya itu ada hikmah termasuk dalam hadis ini. Jadi setiap ketemu Siti Aisyah itu jual ngomong yaumal wisakhi min aaji. Babu naumul rijal, bab menerangkan terus perempuan itu kan akhirnya tidurnya apa? Di masjid. Nah, terus di kemah, buat kemah di masjid, tidur di masjid. Nabi yang membiarkan Nabi. Karena dia merasa apa? Tidak punya siapa. Terus belum ada yang nampung. Nah, ini kan belum ada yang nampung di masjid, dimakan kemah di masjid. Tapi biarkan saja. Maka ini ya barangkali maaf ya, ada orang-orang tertentu dia di masjid, ini jangan langsung dicurigai, jangan langsung kita keras, kita tanya dulu kan. Siapa tahu dia itu orang gorib, orang yang nggak punya tempat dan sebagainya kan. Nah, ini maknanya gitu. Jadi siapa saja di masjid itu jangan langsung kita hardik, kita bertanya Pak, Bapak dari mana dan seterusnya kan. Nah, mungkin orang ini nggak punya tempat tinggal atau sedang apa kan. Nah, kan bisa kita lindungi. Insyaallah. Babu naumi rijal, bab tidurnya beberapa orang laki-laki fil masjid, dalam masjid. Qala Abu Kilabah. Apa? Burung elang, burung gagak. Babu naumi rijal fil masjid, bab tidurnya orang laki-laki, beberapa orang laki fil masjid. Nah, jadi kalau kita tidur di masjid itu ada dalilnya, ya kan ada hadisnya.
Qala Abu Kilabah Anas Malik, qadima datang roh tun